Hukum perusahaan itu melekat pada Ready and go, bos. Sampai akhirnya denger-denger sampai bikin sendiri ya. Luar biasa loh nih, brother nih. Jadi saya pelan-pelan itu kan jadi ketemu dengan teman. Kalau saya lawyer itu kan prinsipnya kayak gini, brother. Lawyer itu harus, kalau ini buat teman-teman semuanya, antara hati sama paradigma pemahaman itu harus sehati lah, harus klik lah. Jadi tidak semua perkara itu harus kita uangkan, harus kita memberikan janji untuk memenangkan, dan juga kita melihat itu orang yang ke kita minta tolong bantuan hukum itu kita lihat juga. Kalau dia korban, kasihan atau apa-apa ya kita bantulah, ya kan gitu. Ya suatu ketika seperti ini ada perusahaan lah ini, brother, di Kalimantan Timur lah, ini bukan mengenai nikel kan, di Kalimantan Timur. Saya lihat perusahaannya itu, ya setelah saya pelajarin dari peralihan peralihan apa, ada sedikit ada keanehan ini. Kok bisa orang ini nggak pernah menjual saham, tiba-tiba sahamnya beralih dan perusahaannya sudah berganti sampai ke 8 sampai ke 10. Banyak banget. Iya. Dan Berapa kali orang ini ya? sampai datang ke saya minta tolong, dia buktiin, Pak, saya nggak pernah menjual saham, saya nggak pernah ini apa-apa semuanya. Akhirnya dari situ ya saya pelajarin, saya telaah, ya alhamdulillah lah. Saya selesaikan dan sekarang sudah ada akta pembatalan dan menang saya, dan kembali ke akta sebelumnya. Nah ini hal-hal yang kita agak sedikit agak sedikit formal dikit. Ya. Bahwa hukum perusahaan itu melekat pada perseorangan yang menjalankan perusahaan. Jadi kalau kita istilahnya hukum itu adalah hukum korporasi, itu ada 3 kalau nggak salah ya. Perusahaan yang berbuat, anggota atau karyawan bertanggung jawab. Karyawan berbuat, perusahaan bertanggung jawab, atau bahkan bisa dua-duanya. Jadi ini memang dulu saya temukan dalam perkara ini memang ada oknum-oknum karyawan yang dipercaya diangkat sebagai direktur, dia diduga itu merubah nominal perusahaan, nilai aset perusahaan untuk bisa dialihkan kepada orang tanpa dihadirkan di depan notaris, tanpa ada transaksi, tanpa ada tanda tangan sirkuler. Semuanya dipalsukan ya? Mungkin diduga seperti itu. Lawyer kan harus diduga berarti, Iya, kan? diduga ya. Belum ada kekuatan hukum tetap atau inkrah, kita harus ngomong diduga. Itulah, brother. Jadi saya alhamdulillah menang perkara di sana ya sebagai head legal dan pegang juga. Dan alhamdulillah juga dari tambang itu kebetulan lagi tetangganya perusahaan itu yang ada lokasi sama penyakitnya. Sama. Sebelahan ya? Sebelahan. Kok bisa kayak gitu kan? Temen. Aneh. Nah itu. Iya. Oke. Bisa gitu ya? Lalu Aneh kali. Terus karena saya dari bahasanya bisnis itu kan dari mulut ke mulut lah ya kan. Kemudian dari pimpinan yang perusahaan yang saya menangkan itu, dan sudah saya kembalikan, menceritakanlah ke salah satu itu bahwa ini loh lawyer saya mampu menyelesaikan itu. Dan alhamdulillahnya itu 3 bulan saya selesaikan itu. 2 perusahaan itu, satu perusahaannya 2 bulan, 5 bulan saya bisa selesaikan 2 kasus perusahaan besar. Dan saya bisa kembalikan itu menjadi aset miliknya dia. Oke. Berarti untuk waktunya itu berarti tentatif ya? Tentatif, brother. Sangat tentatif ya? Kan? Tergantung kesulitannya. Ya, gitulah. Tergantung orang-orangnya mana nih. Ya, kayak kan? gitu, brother. Betul. Ya, brother, sama kayak inilah. Detektif ya? Saya kayak anggap aja saya ini dokter lah. Ya, dokter. Ya kan? Nah, terus dokter yang ada pasien yang ke kita menanyakan konsultasi. Nah, ini penyakit saya kayak gini, flu, pilek, apa-apa. Kan kita harus bisa membuat suatu gambaran bahwa flu itu paling nanti diobatin dimakolin sama antibiotik sama selesai. Tapi ada juga yang pilek, ternyata pileknya itu adalah bukan penyakit utama. Penyakit utamanya adalah liver.
lambung dan sebagainya, itu perlu penanganan khusus. Tapi alhamdulillah 2 perusahaan yang di Kalimantan Timur ini sudah saya selesaikan 5 bulan lah selesai. Ready and go bos.